Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Surasta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Apa kabar nih, Bu Ros? Alhamdulillah sehat, baik. Ini maaf Bu Surasta mengganggu sedikit bisa? Bisa, Bu Ros. Nggak mengganggu kok, Bu. Saya malah rindu dengan dengar suara Ibu ini. Apa nih, Bu Ros? Apa yang mau Iya, kita oke. bincangkan hari ini nih? Iya, gini Bu Surasta, saya ada sedikit salah dengan siswa nih. Ada kemarin cerita sedikit ya Bu. Ya boleh, Bu. Silakan Bu diceritakan. Di dalam kelas ini saya kan masuk kelas tuh. Mm-mm. Jadi pada minggu-minggu kemarin tuh terjadi anak nih kurang bersemangat gitu kan. Apa kok salah satu dari siswa saya itu ada yang ngantuk gitu kan. Mm-mm. Ada yang tidak konsentrasi belajar tidak konsentrasi, bermain, ngantuk gitu kan. Nanti kalau tidak ngantuk dia bermain aja gitu, main sendiri gitu kan. Kalau boleh Jadi tahu, Bu, dalam saya menjelaskan itu menerangkan kalau boleh tahu kelas berapa ya, Bu ya? gimana? Anak murid Ibu ini kelas berapa, Bu? Oh iya, kelas 5 Bu. Di kelas 5 kebetulan saya guru kelasnya. Pada masuk jam pelajaran saya itu ini ngantuk saja bawaannya, tidak bersemangat gitu kan. Pagi-pagi sudah tidur, sudah loyo, posisi raut wajahnya itu tidak secerah teman-temannya gitu. Jadi kenapa dengan anak ini? Saya kan gitu bertanya-tanya juga, Ada berapa kenapa orang gitu. tuh, Bu? Rame ya anak yang seperti itu? Ini cuma 2 orang Bu, ada 2 orang yang seperti itu, tapi kan mengganggu juga Iya, kita iya. menjelaskan anak yang ada seperti itu kan kita kurang efektif juga cara penyampaian materi kan ya Bu ya. Iya, betul. Terus, Bu? Jadi saya bingung menghadapi gimana gitu kan. Gitu. Saya sampaikan sama Ibu, inilah kendala, adalah problem masalah dengan anak didik saya seperti itu yang tidak semangat belajarnya karena ngantuk. Kalau yang saya tangkap nih dari yang Ibu sampaikan, Ibu punya problem di pembelajaran Ibu, di mana Ibu guru kelas 5 SD, kemudian ada 2 orang murid Ibu selama pembelajaran Ibu mereka terlihat tidak semangat, seperti ngantuk gitu ya, tidak seceria teman-teman yang lain begitu ya Bu. Nah, kalau dari pengamatan Ibu ini, 2 orang siswa Ibu ini kira-kira ada faktor penyebabnya nggak kenapa dia bisa seperti itu? Seperti kayak ngantuk, tidak bersemangat, sehingga wajahnya itu tidak happy, tidak seceria anak-anak lainnya begitu kan? Kira-kira ada faktor penyebabnya nggak Bu? Setelah Ibu lihat-lihat. Iya, ternyata begini Bu Surasta, setelah saya lihat, saya telusuri kan, mengapa kok seperti itu, apa kamu tidak mandi pagi? Saya deketin seperti itu pertama kan, apa tidak mandi pagi? Mandi Bu katanya. Terus gimana kok mukanya lesu banget? Apa belum sarapan? Apa kamu udah makan pagi? Udah sarapan atau belum? Gitu. Apa kamu sakit? Kan saya deketin lah kan. Saya bertanya sembari mengerjakan tugas. Memang saya deketin anak itu bertanya gimana keadaannya gitu. Nah setelah itu saya tanya, dia jawab tidak Bu, saya nggak apa-apa, saya sehat katanya kan. Lama-lama saya tanya, dia mengaku bahwa dia itu, "Iya Bu, tadi malam saya telat tidurnya," katanya. "Oh telat tidur, makanya besok tadi malam tidur jam berapa Nak?" Saya bilang kan. "Tadi malam tidur sampai 11 lewat Bu." Gitu.
Oh, jadi mengapa kok sampai jam 11 gitu? Anak-anak sekolah tuh tak boleh lewat tidur sampai kita tidur jam 9. Jadi jam Mhm. 9 tuh besok harus sudah tidur. Mhm. Jangan lagi malam sampai malam-malam seperti larut gitu kan. Mhm. Jadi saya nasihatilah dia bilang, saya bilangilah, nasihati secara sembari melakukan proses belajar. Mhm. Ternyata anak memang sering tidur larut malam. Mhm. Jadi untuk depannya kita nggak boleh lagi tidur larut malam, Nak, karena itu akan mengakibatkan kita paginya akan ngantuk karena kita paginya akan melakukan aktivitas. Kamu sebagai siswa di sekolah, ibu sebagai ibu guru di sekolah, ibu juga tidurnya nggak boleh larut malam seperti itu gitu. Jadi saya kasihlah gambaran gimana Mhm. sehat kita Itu baru 1 anak ya, tidur Bu? lebih awal seperti Mhm. itu agar Itu kedepannya baru tidak 1 anak ya, kamu Bu? Iya, Yang Bu, itu baru 1 anak heeh, yang satu yang lagi, saya Bu? tanyain kan. Nah, yang satu lagi saya tanya juga, bergantian kan, Bu, secara Mhm. bergantian gitu, Mhm. tidak bersamaan, bergantian. Jadi tanya lagi, "Gimana, kamu kok seperti ini?" Gitu kan. "Iya, Bu, saya kurang semangat." "Kenapa?" "Karena saya nggak sarapan pagi," katanya gitu. Mmm. "Kenapa nggak sarapan pagi, Nak?" Mhm mhm. "Iya, Bu, karena ibu ini terlambat bangun, saya pun, kesiangan jadi keburu-buru nak pergi ke sekolah," katanya gitu. "Besok-besok kenapa kok bisa, terlambat bangun?" "Iya, Bu, saya tadi malam main HP terus," katanya gitu. Jadi, Mmm, "Oh, mhm. berarti kamu tuh malam ya, sampai larut malam makanya sampai lupa waktu." "Iya, Bu, jadi tadi waktu dibangunkan ibu saya udah kesiangan, udah buru-buru mau berangkat sekolah makanya nggak sempet sarapan, sampai di sekolah saya lemes," katanya Mhm. gitu. Mhm mhm. Jadi makanya saya bilang, "Besok Nak kalau kita ke sekolah itu harus dipersiapkan semuanya, gimana-gimananya itu apa-apa yang harus kita persiapkan terutama tentang kesehatan kita, fisik kita," seperti itu. Jadi, biar kita selalu ceria. Nah sekarang udah ceria belum? Saya bilang kan. Mhm mhm mhm. "Udah Bu, udah semangat, udah bisa ngikut pelajaran Ibu walaupun agak sedikit kurang kurang inilah Bu," katanya. "Oh Kurang fokus iyalah," mungkin katanya, ya? "tapi bisa mengikuti pelajaran Ibu karena fokus." Nah itu, Bu, itu, kejadiannya dalam 1 hari itu juga ya? Atau berulang kali, 2 anak tadi itu berperilaku kurang semangat, nggak ceria gitu? Itu dalam 1 hari aja atau udah sering kali dia? Sering Bu, selalu seperti itu gitu, selalu seperti itu. Jadi, Makanya Ibu tanya ya? "Gimana kok kamu harus Mhm. seperti itu terus?" Tanyakan gitu. Nah, selain Ibu wawancarai ya itu namanya ya, selain apa, dengan cara menanyakan itu, kira-kira supaya ke depannya anak-anak tersebut bisa semangat lagi, ceria lagi belajar bersama Ibu sehingga mereka terlihat bahagia gitu belajar bersama teman-temannya, bareng Ibu guru kelasnya. Strategi apa nih cara lain gitu, cara lain menurut Ibu yang efektif supaya bisa menumbuhkan rasa semangat belajar mereka lagi? Ya, strategi untuk
Yang selanjutnya itu pertama kan tadi saya udah panggil tuh, Mhm. langkah pertama udah saya panggil mereka walaupun dan masih belum secara tatap muka, secara, eee, face to face ya, Bu, ya. Iya, empat mata lah Tapi ya, itu Bu, udah saya mhm. lakukan yang pertama. Nah yang Mhm. kedua kedua itu akan saya lakukan, apa sih permasalahan anak tadi ini gitu, akan saya kaji ulang lagi, Oh, akan iya. saya perdalam lagi, permasalahan anak itu, karena berkelanjutan setiap hari seperti itu gitu. Jadi alasannya pun hanya seperti itu-itu aja gitu. Jadi rencana saya untuk ke depannya, saya akan, menjumpai orang tuanya atau memanggil, Mhm. bisa melalui WA atau nanti akan turun langsung ke sekolah ke rumah, Oh, ke home rumah visit ya, siswa gitu, Bu? seperti itu. Biasanya memang saya seperti itu langsung menjumpain orang tuanya karena, jawaban itu saya tidak puas kalau hanya mendengar dari siswanya saja gitu. Maka saya akan bertanya kepada orang tuanya. Mhm. Apabila orang tuanya bisa ditemui di rumah, saya akan di rumah dan apabila tidak mau saya ke sana, saya akan melalui telepon biasanya seperti itu gitu. Jadi, untuk rencana selanjutnya memang itu yang saya lakukan seperti itu. Nah, dengan bantuan guru bidang studi juga, Mhm. itu kami akan melakukan kerjasama, saya terus kelas akan kan tidak tidak saya saja yang masuk di dalam kelas itu ya, Bu, ya. Iya, Ada betul, guru heeh. bidang studi juga. Jadi kita pun ternyata sama gitu kan. Jadi akan kami rembukkan lah gimana untuk si anak tadi ini biar tetap bersemangat gitu. Itulah, selanjutnya setelah, kami melakukan perencanaan berjumpa dengan anak dan kedua orang tuanya, dan berkolaborasi dengan pihak sekolah, Mhm. ya mudah-mudahan, rencana ini bisa dipahami oleh si siswa dan si siswa bisa, mengikuti pelajaran saya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai ke depannya, seperti itu, Bu. Iya, heeh. Ini berarti masih tahap proses nih ya, Bu, ya, rencananya ya? Berarti rencananya, baru akan dimulai dalam waktu dekat ini ya, Bu, ya? Berarti rencananya ya? Oh, ini, Bu, sudah saya lakukan sih, kemarin itu ada sekali udah kami lakukan, itu hanya baru sekali itu saya lakukan seperti itu, Iya. jumpai orang tuanya, eee, karena salah satu mereka itu ada yang mau dijumpai dan ada yang tidak. Jadi yang salah satu dari mereka tuh, kami ke sana Mhm. menjumpai orang tuanya dan ternyata si anak nih memang ada, permasalahan di rumah tangganya gitu, Di di keluarga keluarganya, heeh. intinya gitu, Jadi si mempengaruhi orang pemikiran tuanya. si anak tadi lah ya, sehingga dia nggak konsentrasi belajar bersama Ibu di kelas ya? Jadi, "Kenapa Bu, kok si Rio ini kok di sekolah ngantuk terus, nggak semangat, duduk pun tidak seperti posisi anak duduk belajar," gitu. Mhm. Mhm. Harus menyandarkan kepala di tangan. Jadi, eee, "Iya Bu, karena dia tidurnya malam-malam terus," kata orang tuanya. "Kenapa Bu kok tidur malam, sampai malam-malam? Kalau bisa janganlah Bu sampai malam-malam, kasihan nanti sekolahnya jadinya terganggu," gitu kan. Mhm. Rupanya, saya katakan mereka ini memang orang tuanya sering ribut, sering cekcok, jadi anak nih tadi berlampiaskan ke HP. Diam di dalam kamar, cuman dia main HP gitu. Mhm. Mhm. Masalahnya seperti itu. Jadi, pelampiasannya di HP. Iya, iya. Jadi kan kalau HP itu kan nggak ada yang marahin, jadi yang penting dia lanjut larut-larut sampai malam, makanya sampai larut malam tertidur, seperti itu. Permasalahannya itu seperti itu, ternyata
ternyata, dari lingkungan keluarga itu sangat mengganggu ke depannya anak tuh belajarnya kurang semangat, ada masalah dalam keluarga ternyata. Itu yang saya lakukan kemarin, ada kami ke sana seperti itu, dan orang tuanya ya memang mengakuinya seperti itu, kami sering terjadi kecekcokan Bu, masalah ekonomi, katanya seperti itu. Nah, itu yang satu anak yang apa namanya, dia sering telat tidur karena dia pelariannya ke HP gitu kan, Bu. Yang untuk satu anak yang lainnya tadi, yang satu lagi itu gimana, Bu? Respon orang tuanya bagaimana, Bu? Iya, heeh. Itu yang satu itu tadi kan, orang tuanya nggak bisa dijumpai tuh Bu, karena dinas luar ya, jadi nggak bisa kita ke sana. Nah, itu dari pihak ibunya saya telepon, ternyata memang ini tadi, kurangnya perhatian dari orang tua gitu. Oh, berarti orang tuanya nggak Orang tinggal tuanya bareng sama anaknya heeh. ya? Sama si ibu hanya si ibu yang sama, si bapaknya itu kan kerja jauh mandah gitu loh Bu, Oh. kerja di pulang si bapak gitu, cuman si ibu. Nama si ibu ini kan, perhatiannya tidak satu anak aja gitu. Jadi intinya orang tuanya ini si ibu nih kurang perhatian gitu, makanya dia, meminta perhatian lebih lah dari gurunya yang karena si guru ini tadi kan selalu menegur, selalu menasehati, mendekatinya, makanya dia cari perhatiannya di situ. Iya. Terus, selanjutnya nih, Bu, Dengan dari kan rencana Ibu ini kan sudah, berjalan ini kan, sudah berproses gitu kan, Bu. Jadi Ibu tinggal dalam tahap pemantauan iya. kan, Bu. Kira-kira, rencana yang sudah Ibu jalani ini seberapa efektif, Bu? Apakah sudah ada perubahan dari kedua anaknya? Ya, alhamdulillah Bu, setelah saya ke rumahnya, setelah saya menghubungin orang tuanya, eee, ini sudah nampak ada perubahan, anak itu lebih bersemangat lagi gitu. Belajarnya lebih bagus, ternyata memang anak ini eee, tidak kurang kemampuannya, tetapi hanya malas gitu. Jadi ini dengan seperti ini perhatian lebih yang saya berikan kepada anak ini, anak didik saya, alhamdulillah mereka mendapat, eee, baguslah tanggapan dari mereka tuh bagus, dan guru-guru yang lain juga sudah bisalah melihat bahwa anak ini ada perubahan gitu, siswa kita ini ada perubahan, lebih bersemangat lagi belajarnya dengan saya ataupun dengan guru bidang studinya gitu. Iya. Oh, Eee, begitu. kalau, Alhamdulillah ya, Bu, berarti nggak ada yang sia-sia lah ya kan, perhatian Ibu sebagai guru kelasnya, yang juga melibatkan guru-guru bidang studi, untuk membangkitkan semangat belajarnya anak-anak Ibu tadi, yang 2 orang tadi ya. Nah, iya Bu, sekarang, jadi iya, jadi gimana nih, Bu? Dari perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Ibu nih? Apakah, sudah tersampaikan semua unek-uneknya? Iya Bu, dengan saya bisa ngobrol dengan Ibu, yang penuh di kepala saya ini selama ini nih udah tersampaikan sama Ibu. Terima kasih sama Ibu yang sudah mendengarkan keluhan saya, untuk permasalahan yang saya hadapi dalam kelas gitu kan. Agak plong lah Bu rasanya. Iya, Semoga ke depannya alhamdulillah. nanti, kesalahan ya akan, berbagi dengan Ibu. Mau kan Ibu? Mau dong, Bu. Dengarkan Kita permasalahan nanti bakalan saya gitu. sering-sering sharing ya, berbagi kisah, bagi cerita. Untuk hari ini kan, ini Bu Rusla ini udah mau nih berbagi cerita sama saya, problemnya di kelas. Terus berbagi ide juga dengan pengalaman-pengalaman home visit-nya Ibu dalam penanganan anak Ibu tadi gitu kan.
Jadi yang tadinya mungkin, Ibu gimana ya, mungkin tadinya merasa gundah gulana gitu ya, dengan para murid-muridnya curhat dengan saya, alhamdulillah udah mulai plong ya Bu, Urus. Gurunya pun udah mulai ceria nih, nampaknya udah enteng nih kepala nih Udah mulai rasanya enteng ya, gitu. alhamdulillah. Ya mudah-mudahan anak-anak yang lain, tidak memiliki problem yang sama, ya mudah-mudahan dengan bangkitnya semangat anak-anak Ibu tadi yang dolan tadi itu, dengan caranya Ibu dan bersama teman-teman Ibu di sekolah, bisa meningkatkan prestasi anak-anak Ibu di kelas Ibu di kelas 5 tadi, ya Bu ya. Terima kasih Bu Surasta atas waktunya sudah mendengarkan, sharing-sharing dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang penyampaian yang kurang berkenan di hati Ibu, udah mengganggu waktu Ibu, waktu istirahat Ibu. Saya ucapkan terima Enggak, Bu. kasih dan mohon maaf ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Nggak ada yang perlu dimaafin kok Bu. Yang namanya kita cerita itu biasalah Ibu. Kita sesama guru ya berbagi cerita, berbagi kisah gitu ya. Tapi saya senang loh Bu, saya senang sekali dapat mendengarkan ceritanya Ibu gitu ya. Saya dapat pengalaman dari pengalamannya Ibu. Ya mudah-mudahan kita bisa Iya, menjadi Bu, figur guru yang menginspirasi, ya, menjadi idola untuk anak-anak didik kita. Amin. Amin, amin. Ya Bu, sampai di Ya sini udah, ada terima yang kasih ya Bu mau Surasta. Mohon maaf. ada yang disampaikan lagi nggak ada ya Bu? Oh iya, udah Bu, udah plong rasa hatinya, udah tersampaikan. Mungkin lain waktu Bu akan saya minta waktu lagi untuk Ibu untuk berbagi saya gimana menghadapi permasalahan saya. Terima Ya, kasih baik Bu Ibu, Surasta. siap ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.